Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bahagia karena bertobat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pewartaan Injil pada hari ini juga sudah pernah kita renungkan beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu 22 Maret 2025 yang lalu. Kali ini saya ingin menarik perhatianmu pada perikop yang lain, yaitu Lukas bab 15 ayat 20. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, saya menemukan hal-hal yang menarik untuk kita perhatikan. Pada masa Prapaskah ini diingatkan oleh Gereja Kudus agar umat Allah membangun pertobatan. Juga di tahun jubileum ini, gereja membuka pintu kerahiman Allah bagi orang-orang beriman yang ingin berdamai dengan Allah. Indulgensi diberikan bagi mereka yang melakukan ulah kesalehan yang ditetapkan baik oleh gereja universal maupun gereja keuskupan. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah berdamai dengan Allah, sesama, dan diri sendiri dengan menerimakan sakramen tobat atau pengakuan dosa. Perhatikan kalimat yang saya kutip tadi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Sebuah keputusan dari seorang anak yang telah terhilang untuk kembali ke rumah, untuk mengalami kasih bapaknya yang sangat baik. Bertobat adalah pilihan terbaik yang harus kita bangun di masa Prapaskah ini. Saudara-saudari terkasih, coba perhatikan keterangan yang luar biasa indah dari penginjil Lukas tentang reaksi bapa yang tahu anaknya yang pergi dari rumah itu memutuskan untuk pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya yang lebih dahulu melihat tobat di hati anaknya. Ayahnya yang jatuh cinta lagi kepada anaknya yang telah meninggalkan dirinya. Ia tidak menunggu anaknya datang. Perhatikan, ayah itu yang berlari menemukan anaknya. Ia merangkul buah hatinya itu dan mencium dia sebagai tanda dan ungkapan betapa dia merindukan dan menyayangi anaknya yang telah terhilang itu. Ada dua arus yang bergerak. Anak yang durhaka mencari kasih Allah, dan Allah yang merindukan kepulangan anak yang sangat dicintai. Kita mau bertobat, tetapi Allah selalu menunggu penuh rindu dan cinta yang luar biasa kepulangan kita kepadanya. Anak itu sangat berarti baginya. Saudara-saudari terkasih, judul renungan kita hari ini adalah
bahagia karena bertobat. Siapa yang bahagia? Bapa di surga, karena anaknya yang telah melukai hatinya, sadar akan kesalahannya dan mau kembali kepadanya. Dialah Bapa yang tidak pernah kecewa, marah, apalagi benci atas pengkhianatan dan kedurhakaan anaknya. Dia adalah Bapa, Allah yang Maha Rahim. Dia tidak seperti anak sulung, yaitu orang-orang Farisi, juga mungkin kita yang tidak bisa menerima kebaikan dan belas kasih Allah, yang tidak ingat akan masa lalunya, melainkan sesal dan niatnya untuk bertobat dan mau menjadi anak yang baik dengan kembali pulang ke rumah Bapa. Hari ini kita diingatkan oleh Gereja Kudus akan hati Allah Bapa yang Maha Rahim yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Allah yang mengampuni siapapun yang mau bertobat. Masih ingatkah kamu akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia berkenan menginap di rumah Zakheus, si pemungut cukai? Inilah yang dikatakannya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas bab 19 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus pun seperti Bapanya mendatangi orang berdosa yang mau bertobat. Ia menyesal dan bertobat dan berjanji, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertobatan itu membuat hati Yesus dan hati Bapa sungguh sangat bahagia. Allah menantikan engkau bertobat. Dengan bertobat, engkau telah membahagiakan hati Allah Bapa kita. Saudara-saudari terkasih, jangan kita memiliki watak yang tidak baik seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus bergaul dan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka ini merasa dirinya sudah benar dan ingin memiliki keselamatan Allah untuk dirinya sendiri saja. Mereka tidak harus berperilaku seperti itu, melainkan harus merasa bahagia kalau orang-orang yang berdosa itu bertobat dan menjadi anak-anak Allah. Inilah pesan Bapa yang harus kita perhatikan. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, Aku berkata kepadamu. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas bab 15 ayat 10. Marilah mulai hari ini kita juga menanggapi kasih Allah Bapa yang menantikan pertobatan kita. Kita luangkan waktu untuk menerima sakramen tobat dan bahagia karena pertobatan saudara kita yang sesat hidupnya. Apakah aku sudah menyadari kedosaanku
dan mengakukan kesalahanku juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas cinta-Mu pada kami orang yang berdosa ini. Bantulah kami untuk menyadari kedosaan kami dan bertobat kepadamu. Semoga orang-orang berdosa menyadari dosanya dan bertobat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.